SDN Sukamakmur, yang terhormat Ibu beserta Dewan Guru SDN Sukamakmur, anak-anakku sekalian dan hadirin yang hadir di sini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru SDN Sukamakmur, yang Ibu cintai, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi ya di lapangan atau di ruangan SDN Sukamakmur dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih kepada panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada anak-anakku sekalian ya. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah membawa
makanan atau bingkisan dari rumah yang mudah-mudahan Allah menggantinya dengan berlipat ganda ya. Pada hari ini kita merayakan hari kelahiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita kenal biasanya kita mengadakan mauludan ya atau maulidan. Nah, Ibu sekarang mau bertanya, kapan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Coba semuanya, pada tanggal berapa hari kelahiran Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada pihak dari konsumen. Meskipun baru hari beberapa hari, tapi bisa mengumpulkan dengan baik dan bagus. Acara selanjutnya yaitu penampilan dari masih siswa-siswa dan Sukamakmur, yaitu penampilan deklamasi puisi yang akan ditampilkan oleh Ivana dan Nura. Tepuk tangan. Raja Abraha dan pasukan gajah. Karya Purin Hermiati. Tidak ada yang sanggup menghalangi tentara besar, kekar dan berani. Berbekal binatang-binatang yang mumpuni, gajah-gajah yang besar, kuat dan terlatih. Siapa berani mendekati, berarti mencari mati. Angkuhnya Abraha dalam melangkah berjalan pongah menghimpun pasukan gajah dalam angannya. Apalah arti sebuah Ka'bah yang sekejap akan hancur lebur rata dengan tanah di amuk para tentara yang gagah. Ketika saatnya tiba, sang gajah harus beraksi. Gumpalan awan hitam di atas langit terus membayangi. Semakin nyata dan terus mendekati. Burung-burung ababil membawa kerikil kecil untuk dilempari. Jerit kesakitan mengaum begitu ngeri. Kerikil-kerikil kecil berubah menjadi bara, meluluh lantakan semua tanpa ada sisa lagi. Bagai daun yang habis dimakan ulat, Raja Abraha dan pasukan gajah tewas terpanggang api. Begitulah Allah yang Maha Kuasa menghalau niat jahat
menampilkan deklamasi puisi. Nah, bisa diikuti dengan siswa-siswa yang lain ya. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu penampilan dari musik. Siapa yang ke kampung ini? Nah, kita sambut penampilan dari musik SDN Sukamakmur dari Rocky Hidayat. Silakan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan malam, meser ketoprak. Jawab salam belum kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, serta para hadirin sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmatnya yang tidak dapat diukur oleh insinyur maupun direktur. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada seorang hamba kekasih Allah yang perkataannya paling jujur, yang akhlaknya paling agung, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir masa. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan mau berpidato karena saya bukan cucunya Pak Soeharto. Juga bukan mau ceramah karena saya bukan keponakannya Mama. Maksudnya Mama Dede. Tapi dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang agung. Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia, pemimpin yang adil, berbudi pekerti yang luhur, orang yang paling jujur, seorang suami yang sangat mencintai keluarganya, seorang ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya, suka mencandai anak kecil, sangat peduli terhadap tetangganya, menyayangi fakir miskin, dan beliau selalu tersenyum. Dan beliau adalah orang yang paling cinta terhadap umatnya, sehingga ketika beliau menjelang wafat, kata yang terucap dari mulutnya yang mulia adalah umati, umati, yang artinya umatku, umatku. Rasulullah
Rasulullah dalam ingatanku, kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sebagai penutup para nabi. Syariat beliau berlaku sampai akhir zaman. Beliau adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam. Beliau adalah suri tauladan bagi umat manusia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun. Boleh gak? Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan sekali lagi buat Muhammad Rasti Hidayah. Sudah berani tampil, kan? Meskipun latihannya cuma 2 hari, tapi berkat Ibu Hurin bisa tampil dengan baik. Alhamdulillah. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan kembali menampilkan qasidah. Ya, kita sambut qasidah dari siswa-siswi SDN Sukamakmur. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya?
kasih kembali tadi penampilan yang alhamdulillah bagus sekali ya. Acara selanjutnya yaitu acara inti dari kegiatan acara hari ini Maulid Nabi Muhammad, yaitu ada tausiah dari guru SDN Sukamakmur yang akan disampaikan oleh Bapak Adit SPD. Pada Bapak Adit, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita hidayah, kenikmatan, kesehatan, dan insya Allah umur yang panjang serta kehidupan kita yang sepatutnya selalu kita syukuri setiap saat. Insya Allah di hari yang cerah ini Allah berikan kita taufik sehingga kita dapat berkumpul ya dengan niat yang baik di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Dalam rangka apa? Memperingati dan merayakan kelahiran sosok yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan, karena kita mengagungkan makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan pada kita umatnya yang insya Allah selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Dan insya Allah ia berakhir semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Hai. Halo. Kurang semangat. Assalamualaikum. Pak Mat jualan, yang beli harus. Kalau kalian mengaku umatnya Nabi Muhammad, jawab salamnya dengan semangat. Assalamualaikum. Cukup lengkap ya. Nah, ini bukti apa? Bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita memperingati kelahiran sosok yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita peringati? Ayo, kenapa anak-anak? Kenapa kita peringati? Kenapa? Karena kita
ingin diaku oleh Nabi sebagai umat. Ya, biasanya orang yang cinta itu selalu mengingat, selalu menyebut nama yang dicintai. Ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan segala bentuk ibadah dari mulai sholat, puasa, zakat, naik haji, ya. Tapi Allah hanya memerintahkan, tidak ikut melaksanakan. Tapi dengan sholawat bukan hanya memerintahkan, tapi Allah juga melaksanakan. Satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan dan Allah laksanakan yaitu cuma satu, apa? Sholat. Ya, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Allah, Rasulullah. Ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka ganjarannya 10 kali. Salawat itu bentuk apa? Bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya. Setiap tahun kita memperingati merayakan Maulid. Ya. Muludan. Ada juga mulutan. Tahu mulutan? Kalau Maulid apa Maulid? Muludan. Maulid itu hari kelahiran. Maulidan berarti memperingati hari kelahiran. Tapi biasanya di akhirnya ada mulutan. Apa itu? Boksang. Ya. Karena nanti kita akan sama-sama menerima boksang. Dimakan nggak boksangnya? Dimakan. Lewat apa? Lewat mulut. Hai. Tepuk semangat. Arman, tepuk semangat. Arman ini paling jago ya, tepuk semangat. Tiap hari tepuk semangat. Ya. Lalu apa inti dari kita memperingati Maulid itu? Untuk apa? Untuk kita mengenal siapa Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdullah baik kakeknya, pamannya. Khadijah istri Sofia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah yang penuh kisah sang Rasul. Bulan di kandungan wafat ayahandanya, yatim dengan lupa. Itu lirik Rahmatul menceritakan apa? Kelahiran Nabi, silsilahnya Nabi Muhammad. Ya, kita harus kenal. Ya, sama YouTuber aja kita kenal, betul? Justru sama Nabi Muhammad kita harus lebih kenal. Justru yang menjadi idola kita harus siapa? Nabi Muhammad. Ya. Bukannya Rehan. Begitu sulit
Mana rehat? Mana rehat? Ada rehat? Ya. Itu ada apa? Ya. Tapi silsilah Nabi Muhammad kita tidak apa. Ya. Tadi ibu kepala sekolah sudah menyampaikan ya. Siapa nama yang Nabi Muhammad? Namanya Abdul, ibunya Siti Aminah. Ya. Putra putrinya ada berapa? 7 ya. Ya. Ada Fatimah, Ummu Kalsum, ya, Ruqayyah, Zainab, Ibrahim, Qasim. Nah. Yang laki-laki semuanya waktu kecil meninggal. Kenapa? Karena kalau tetap hidup nanti bisa jadi penerus Nabi. Karena di umat terakhir maka laki-laki putranya itu meninggal. Yang tersisa hanya Siti Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, ya, putra dari Abu Thalib paman Nabi. 12 tahun awal, ya, hampir 400 tahun yang lalu, ya, kelahirannya ditunggu-tunggu oleh setiap agama sebelum agama Islam. Ya, betul? Di Taurat sudah jelaskan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Di kitab Injil juga dijelaskan, ya. Kitab Injil Taurat yang asli yang belum dirubah. Diceritakan nanti bahwa akan ada nabi akhir zaman. Ya. Diceritakan ciri-cirinya, ya, bahkan namanya, ya. Ahmad itu jelas. Ya. Halo. Kameranya di sini, ya. Jangan yang ke belakang terus, tapi nggak bisa nengok ke depan. Pulang begini aja terus, ya. Sini, ya. Apa buktinya? Pengantin cerita Nabi pertamanya berdagang ke negeri Syam, akhirnya ketemu dengan pendeta. Siapa nama pendetanya? Kenal? Pendeta siapa? Ada yang tahu? Pendeta Bukhair, ya. Dia seorang pendeta dari agama Nasrani. Ketika Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang, ya, pendeta itu bilang, jangan diteruskan perjalanannya, disuruh pulang. Karena apa? Karena pendeta itu tahu bahwa anak kecil yang ikut dengan temannya nantinya akan menjadi orang besar, menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, utusan Tuhan. Tapi kenapa disuruh pulang? Karena Nabi Muhammad diutus, dilahirkan bukan dari keturunan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Ya, mereka menunggu Nabi terakhir yang datang melalui keturunannya. Ya, Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ibrahim dari anaknya Nabi Ismail. Nah, orang-orang Yahudi itu keturunannya dari Nabi Ishak kaum. Maka ketika Nabi lahir di jauh dari Nabi Ismail, mereka tidak mau. Padahal mereka tahu itu adalah Nabi terakhir. Maka mereka berdusta, mengarang-arang kitab mereka sendiri, ya. Maka bersyukurlah kita yang masih istiqomah dalam agama Islam pada hari ini tetap mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang laki-laki harus diperhatikan karena laki-laki adalah penerus Nabi Muhammad. Ya, siapa tahu dari semua laki-laki ini ada yang jadi ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya, bagaimana mau mencontoh nabi kalau tidak memperhatikan apa yang disampaikan tentang Nabi Muhammad? Ya. Kenapa kita memperingati Maulid? Kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita tidak kenal, mana mungkin kita bisa cinta? Tak kenal maka tak sayang. Kita kenal namanya, kita kenal kepribadiannya,
Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun itu contoh, hasanah baik. Telah ada pada diri Rasulullah teladan atau contoh yang baik. Maka sudah seharusnya kita mengikuti apa? Kepribadian Nabi Muhammad. Ya. Halo. Mana yang katanya umat Nabi Muhammad? Aduh. Cakep tuh. Perhatikan, ya. Nanti kalau di hari kiamat ternyata kalian tidak dikenali Nabi Muhammad, kalian yang rugi, ya. Betul? An-Nabiyu ula min anfusihim, ya. Di surat Al-Ahzab. Kata Allah, Nabi itu lebih utama daripada diri kalian. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya kita harus mencintai Nabi Muhammad lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Siapa sih manusia yang paling perhatian terhadap kita? Saat ini siapa? Keluarga, ibu, ayah. Padahal yang lebih perhatian dari ibu ayah kita adalah Nabi Muhammad. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad ketika akan wafat yang diingat-ingat siapa? Ummati. Bahkan Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut. Demi apa? Demi supaya umatnya tidak merasakan sakit sakaratul maut yang sama yang dirasakan oleh Rasulullah. Gak mau Rasulullah itu apa? Umatnya itu waktu mau meninggal harusnya memikirkan siapa? Dirinya. Tapi Rasulullah lebih memikirkan siapa? Umatnya. Rasulullah takut umatnya tersesat, akhirnya masuk neraka. Masuk ke mana? Neraka. Ayo, yang kita memperhatikan nanti tersesat. Ya. Sampai terkeselak boksang. Ya. Sangat perhatian terhadap umat. Bukan hanya di dunia, nanti ya di padang mahsyar Rasulullah itu nemuin kita di telaganya, dicari satu-satu umatnya. Kelihatan nggak? Kelihatan dari mana? Dari wajahnya. Wajah umatnya Nabi Muhammad itu bercahaya. Akibat dari sejak di dunia dia berwudu. Cirinya Nabi Muhammad nanti di akhirat adalah wajahnya yang bercahaya. Ketika Nabi Muhammad akan mencabut nyawanya, malaikat Jibril datang. Kenapa bentuknya begitu? Apa yang akan nanti umatku dapatkan dari Jibril ketika di akhirat nanti? 3 kali bolak-balik Nabi Jibril sampai yang terakhir, Jibril sampaikan kepada Muhammad bahwa umatnya akan masuk surga lebih dahulu sebelum umat-umat yang lain. Maka di situ Nabi Muhammad tenang, akhirnya wafat. Ya, sampai di akhirat Nabi Muhammad masih menunggu kita. Bahkan ketika umatnya yang lain masuk surga, Nabi Muhammad mencari umatnya yang ada di neraka. Ya, setiap umat Nabi Muhammad yang tidak meninggal dalam keadaan musyrik atau syirik, walaupun nanti masuk neraka dulu, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kecuali dia meninggal dalam keadaan kufur atau syirik, menyekutukan Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita selalu dibimbing oleh Allah, ya, sehingga kita sampai akhir hayat kita tetap ada dalam koridor Islam, dalam agama Islam. Pernah dengar ada kisah Luqman yang berfirman atau apa? Menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya di dalam Al-Quran, ya. Luqman bilang, janganlah kamu wahai anakku meninggal kecuali dalam keadaan muslim, artinya berserah kepada Allah.
Ya. Maka dari itu agar kita selamat kata Rasulullah di haji wada, haji yang terakhir, jika kalian ingin selamat, apa itu namanya? Yang gendut siapa? Nah itu. Nah yang gitu siapa namanya? Nah, raja itu pimpin. Kalau ada yang ngobrol dicolek ya. Namanya udah aturan raja, artinya ingin menjadi pemimpin. Dan kita, setiap diri kita adalah pemimpin. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir. Tangan kita buat apa, kaki kita buat apa, mulut kita buat apa. Orang lagi ada yang ceramah, tapi dia ngobrol sendiri. Halo, kopi hijau. Nah, raja, ikutin raja. Nah, ya. Jadi hikmah kita memperingati Maulid adalah supaya kita mengenal siapa Nabi Muhammad. Kata Rasulullah di haji wada, haji terakhir yang Rasulullah laksanakan, beliau beramanat, peganglah dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Ya. Jadi rajin-rajin baca Quran, baca terjemahannya, tafsirnya, ngaji. Itu apa? Sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Memperingati Maulid, merayakan Maulid, itu hanya salah satu bukti kita cinta Nabi Muhammad. Tetapi yang lebih utama adalah apa? Setelah merayakan ini, kita akhirnya tahu dan mengenal siapa Nabi Muhammad. Setelah kita istiqomah menjalankan segala perintahnya, membaca salawat, salat 5 waktu, salat sunnahnya, puasanya, itu dalam rangka kita cinta pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar yang rajin itu juga cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah pernah mengatakan, ya, salatul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu, kata Rasulullah, kewajiban, ya, bagi muslim laki-laki dan muslim seorang pun muslim apa lagi? Seorang tua, muslimat dan muslimat itu muslim perempuan. Itu hadis Nabi. Berarti kalau kita rajin belajar, kita rajin ke sekolah, menuntut ilmu, ngaji di madrasah, itu bukti cinta kita kepada Nabi, menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan setelah Maulid kita dapat bosan lalu kita lupa apa yang harus kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah sangat rindu, ya, sangat menanti-nanti pertemuannya dengan kita. Pernah suatu hari Rasulullah duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba menangis yang sampai basah jenggotnya. Lalu ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Lalu Rasulullah jawabnya apa? Aku rindu. Rindu itu apa? Kangen. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sambil nangis Rasulullah. Aku rindu, aku kangen kepada saudara-saudaraku. Para sahabat heran, ya. Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan. Kalian adalah sahabatku. Sahabat itu orang yang pernah bertemu muka dengan Rasulullah. Nah, itu disebutnya sahabat. Ada orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak bisa disebut sahabat. Ada tokoh yang terkenal, namanya Uwais Al-Qarni. Ya, ada namanya Uwais. Ada ya. Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ya, orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi, maka dia tidak disebut sahabat. Tapi amalannya Nabi tahu. Dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Karena apa? Karena dia berbakti
kepada ibunya. Kembali lagi tadi, Rasulullah nangis ingin ketemu saudaranya. Lalu ditanya siapa saudaranya itu? Itu umatku yang cinta kepadaku, setia mengikuti perintah-perintahku, tapi tidak pernah bertemu denganku. Rasulullah sampai nangis ingin bertemu dengan kita. Tapi kita sekarang idolanya malah bukan Rasulullah. Ya, Limin Leho, ya, Ronaldo, ya, itu idola anak-anak sekarang. Boleh suka tapi jangan jadi idola. Kenapa? Dulu ada namanya orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy itu orang pedalangan, ya. Baik kita ada suku Baduy, ya. Nah itu pedalangan, tidak ada, ya semuanya tradisional. Suku Arab Baduy ini orangnya kasar, tapi polos, ya. Orangnya kasar, sikapnya kasar, tapi polos. Ketika Nabi sedang khutbah, sedang berceramah, dia tiba-tiba berdiri, angkat tangan, nanyain hari kiamat. Kata Rasulullah, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Orang Arab Baduy jawab apa? Aku tidak menyiapkan apa-apa kecuali aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kami bersama Allah yang kami cintai. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata para sahabat, aku tidak pernah merasa bahagia selain pada hari itu ketika Nabi bilang seperti itu. Sekarang bayangkan kalau kita cinta idola kepada yang bukan Rasulullah, dan itu agamanya bukan agama Islam. Bayangkan, kata Rasulullah, orang yang cinta akan bersama orang yang dicintai. Idola kita bukan agama Islam, berarti nanti di akhirat masuk apa? Neraka. Mau nggak ikut masuk neraka? Enggak. Na'udzubillah ini lalu. Tepuk semangat. Terima kasih. Tetap semangat. Masih siap mendengarkan? Mana suaranya? Betul masih? Ingin dilakukan dengan Nabi Muhammad? Ya. Semoga kita dilihat oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad. Intinya dari perayaan Maulid kita dapat mengambil sudut tauladan dari akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam, tumbuhan, hewan, manusia, ya, gunung, semuanya adalah rahmatnya oleh Nabi Muhammad. Tidak aku utus Rasulullah itu melainkan sebagai rahmat. Kenapa? Ya, hati-hati dong. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak itu apa? Perilaku, akhlakul karimah, ya. Rasulullah itu mengajarkan apa? Dari masuk kamar mandi sampai kita tidur itu diatur oleh Rasulullah, diatur oleh Islam. Kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Itu diatur. Sampai kita tidur pun diatur. Kita tidur harus miringnya ke kanan. Ya. Dulu Nabi telah menyampaikan seperti itu, tapi ternyata ada orang barat bertanya, kenapa kita harus tidur menyambungnya sebelah kanan? Oh, ternyata supaya jantung kita ini yang sebelah kiri tidak tertekan, tidak tertindih. Rasulullah mengajarkan kita makan pakai tangan kanan, ya, pakai tangan, tidak pakai sendok di sana. Itu diajarkan. Kenapa? Ternyata di dalam jari-jari kita itu ada bakteri yang mampu mencerna makanan lebih cepat. Makanya makanan yang kita pegang suka ada yang basi kan? Nah, di dalam perut kita, pencernaan kita menjadi ringan kerjanya
Kalau kita makan pakai tangan. Kenapa? Karena nanti di tengahnya lebih cepat. Rasulullah mengajarkan kita apa lagi? Minum sambil duduk misalnya. Ternyata begitu. Orang yang sering minum berdiri itu ada gangguan di saluran pembuangannya, saluran kencingnya, saluran pipisnya. Walaupun beberapa kali memang Rasulullah pernah minum berdiri seperti pas minum air zam-zam. Itu boleh berdiri. Ya Habib, salam alaika, Demikian yang Bapak sampaikan. Kebetulan anak-anak yang nanti betul. Buat yang masih banyak. Ya. Justru yang itu nanti nggak dapat kok. Belum bisa. Benar. Kita menutup acara ini dengan doa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah catat dan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ya. Dan semoga Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umat dan kita setelah perayaan ini, setelah peringatan ini dapat menjadi muslim yang lebih baik lagi dan dapat mencontoh dan meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, udah deh, anak-anak. Mari kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah ya untuk keselamatan kita semua. Amin. Kita doakan semoga hari-hari ini kita dengar banyak terjadi bencana cuaca yang ekstrim ya, yang tidak mengenal waktu, sekarang panas, sore hujan ya. Kita berdoa semoga khususnya kita warga Singapura Allah berikan keselamatan, amin. Allah berikan penjagaannya, amin. Dan Allah hindarkan kita dari berbagai macam mara bahaya. Kita doakan guru-guru kita, ibu pulang sekolah, semoga diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya. Kita doakan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, sahabat kita yang sekarang sedang berhalangan tidak bisa hadir bersama kita karena sakit. Kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Yang sedang mengalami kesusahan, Allah angkat kesusahannya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiyatan fil jasad Amin. ziyadatan fil ilmi Amin. wa barakatan fil rizqi Amin. wa taubatan qabla al-maut Amin. wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wa afwan 'inda al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالتوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Adit yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga dari tausiah itu kita bisa mengamalkan, mendapatkan manfaat dan hikmah dari yang disampaikannya. Amin ya Allah. Kita tutup saja. Alhamdulillah acara sudah di penghujung acara. Sebelumnya kita bacakan dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara sudah selesai. Anak-anak, bersabar ya. Kita akan membagikan berkat. Masih harus sabar, ya harus sabar. Pelan-pelan dulu, laki-laki nggak boleh ada berdiri. Laki-laki tidak boleh ada yang berdiri sebelum itu. Pelan-pelan dulu. Di sana kan jadi keluar ke ini kemana? Hah? Maksudnya keluar ke sana kan? Iya, dah pulang masuk kadieu balik yang keluar. Bongsang. Pembagian bongsang. Bongsang, dapat bongsang. Oh, ya.
Langsung. Langsung.